Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur konco-konco di seluruh Nusantara? Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita selalu diberi kebahagiaan, keselamatan, ketentraman, dan juga selalu diberi kesehatan lahir batin dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dulur-dulur di seluruh Nusantara, bahwa di setiap perjumpaan, yaitu di konten kita Widijowo Channel, menampilkan suatu tontonan, yaitu berupa konten yang membahas tentang filosofi dan juga kita membahas tentang prediksi Jawa, yaitu melalui hari kelahiran atau weton ya. Karena dengan mengetahui weton atau hari kelahiran, kita akan belajar menganalisa tentang yang namanya karakter dan sifat pribadi masing-masing weton ya. Ada 35 weton yang berbeda dalam perhitungan Jawa, dan setiap weton itu pasti punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, di kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, juga komen. Semoga nanti bisa berjumpa di konten dan video terbaru tentunya. Dan semoga aja hari ini adalah hari yang membahagiakan untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu garis hidup, perjalanan garis hidup melalui prediksi weton. Karena dalam setiap weton itu punya suatu garis kehidupan sendiri-sendiri, dan ini bisa dicocokkan dalam proses kehidupan nanti. Karena ini adalah suatu prediksi yang bagaimanapun dulu leluhur kita juga melakukan ini atau mendapatkan ini dari survei dan juga dari pelajaran yang begitu dalam, sehingga banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Di saat ini saya mencoba menggali, membahas tuntas tentang perjalanan hidup weton Selasa Kliwon ya. Selasa Kliwon itu adalah weton yang begitu terdengar mistis ya, karena ini adalah weton yang disebut sebagai hari Anggoro Kasih atau hari yang penuh dengan kasih sayang, seperti itu. Dalam perjalanan weton Selasa Kliwon ini ada nilai-nilai kehidupan sendiri, yaitu ketika weton Selasa Kliwon ini, ketika memiliki umur 0 sampai 6 tahun ini memiliki nilai kehidupan 5 ya. Memiliki nilai kehidupan 5 itu berarti biasanya orang-orang yang lahir dari 0 sampai 6 tahun ini, kalau anak-anak ini adalah anak-anak yang menyenangkan, ceria, sehat, dan begitu bisa membuat suatu suasana yang bagus karena tidak merepotkan orang tua ya. Biasanya kan ada anak-anak yang nakal atau seperti apa, tapi ini anak-anak Selasa Kliwon ini adalah anak yang ceria, anak yang baratnya manut atau patuh ya. Memang usia-usia balita memang seperti itu ya. Itu adalah di usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian di usia 6 sampai 12 ini memiliki nilai kehidupan 6. Nah, ini adalah nilai yang ibaratnya nilai yang bagus, yang luar biasa, karena ini adalah biasanya usia-usia SD ya, usia SD. Ini biasanya anaknya ini mudah bergaul, cerdas, dan kemungkinan bisa disukai oleh teman-teman di sekolahan, dan juga kebanyakan ini akan mendapatkan yang namanya ranking atau peringkat dalam pembelajarannya. Biasanya anak-anak weton Selasa Kliwon menginjak SD-nya seperti itu. Namun ketika usia 12 sampai 18 ini ada perubahan yang begitu drastis ya, karena nilai kehidupannya ini adalah 1. Jadi dari 6 ke 1 itu turun begitu drastis. Ibarat
lampu itu adalah lampu padam. Barat berjalan itu adalah berjalan di malam hari atau di kegelapan. Jadi ketika umur 12 sampai 18 ini biasanya anaknya akan menjadi anak yang pemurung, yang penakut, yang kemungkinan suka menyendiri, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Memang seperti itu ya, karena ini adalah suatu pengaruh energi dari nilai kehidupan itu. Jadi kemungkinan besar itu memang pengaruh dari suatu nilai kehidupan. Nah, ketika umur di 12 sampai 18 ini memang dibutuhkan suatu kesabaran dari orang tua, karena biasanya itu menginjak usia remaja, yaitu usia SMP dan SMA ini biasanya anaknya ini mudah tersinggung, mudah rasa seperti itu. Jadi harus ekstra bagaimana cara mendampinginya dalam masa remajanya seperti itu. Namun ketika nanti sudah menginjak umur 18 ke 24 akan berubah kembali, akan naik ke nilai kehidupan 2. Nilai kehidupan 2 itu adalah ibaratnya adalah tanaman tumbuh kembali atau lampu mulai menyala kembali. Dari tadinya tidak mau bergaul, penakut, akan menjadi lebih berani dan akan lebih mau terbuka untuk bergaul di masa-masa ini, masa-masa setelah SMA, atau kalau yang melanjutkan adalah masa kuliah ya. Ibarat tidak melanjutkan pendidikan ini, ibarat mau bekerja ya, sudah mendapatkan pekerjaan walaupun nilai 2 itu adalah nilai pas-pasan atau belum bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Namun nanti di usia 24 sampai 30 tahun ini nilai kehidupannya meningkat, melompati nilai 3 ya, jadi langsung ke nilai 4. Disinilah sebenarnya masa-masa muda yang cemerlang. Ibarat 4 itu adalah ibarat kalau mau berbisnis ini akan menghasilkan suatu keuntungan yang bagus. Ibarat pekerjaan juga pekerjaan yang sudah mapan, dan di masa muda ini sudah ibaratnya kalau dalam hal pekerjaan sudah memiliki pundi-pundi rupiah seperti itu ya. Kalau masa-masa usia 24 sampai 30 itu adalah masa-masa kemungkinan memiliki pasangan hidup seperti itu pada usia-usia seperti itu. Dan ini memang bagus-bagusnya dalam ketika berusaha atau karir bekerja bagus. Nah, itu adalah siklus perputaran garis nasib yang pertama, yaitu antara umur 0 sampai 30 tahun. Dan siklus yang kedua itu kembali kepada siklus awal ya, yaitu ketika umur 30 sampai 36 itu nilainya kembali pada 5. Nah, disinilah bisnis, pekerjaan, semuanya akan menjadi tambah bagus, tambah lancar, dan ibarat punya pekerjaan atau usaha itu sudah memiliki hasil yang luar biasa. Apalagi nanti menginjak umur 36 sampai 42. Ini adalah nilai 6 atau puncak kejayaan. Disinilah puncak kejayaan Selosok Kliwon, yaitu umur 36 sampai 42. Itu ibarat punya karir itu puncak-puncaknya di sini ya. Puncak-puncaknya ibarat sumber air itu akan meluber, ibarat rezeki itu akan luar biasa. Namun ada satu hal yang perlu diwaspadai, karena ketika umur 42 ke 48 kembali kepada nilai kehidupan 1, atau ibaratnya dari 6 ke 1, ibarat dari terang akan lampu akan mati. Nah, lampu akan mati ini ibarat kalau dalam usaha itu biasanya akan di sini banyak hal-hal yang terjadi ya, seperti kemunduran usaha dan juga banyak
yang meninggalkan atau banyak yang hilang di posisi-posisi seperti ini. Dan seyogyanya untuk yang punya bisnis ini, ketika nilai kehidupan satu ini, seyogyanya kalau Anda megang suatu usaha ini diserahkan dulu atau dipasrahkan dulu kepada orang lain, baik itu pasangan yang mulai nilai kehidupan yang lebih besar atau juga pada karyawannya ya. Jadi bermainnya itu di belakang layar, jangan langsung pada usahanya, karena biasanya pada nilai kehidupan satu ini, kalau usaha ini biasanya akan terjadi kebangkrutan atau kemerosotan yang luar biasa ya. Jadi harus waspada di sini. Dan ketika nanti sudah menginjak 8 ke 54, ini akan kembali lagi kepada nilai 2 atau kembali lagi lampu itu menyala, walaupun pas-pasan cukup, tapi sudah bisa mulai untuk menginjak untuk berkarir yang usahanya mulai jalan lagi seperti itu. Nanti di usia 54 ke 60 ini akan kembali lagi ke nilai 4, yaitu akan kembali lagi pada suatu ukuran energi yang bagus, usahanya juga kembali bagus, dan akan menghasilkan suatu yang harus memiliki suatu hasil yang luar biasa ya. Namun ketika di usia 36 ke 42, ketika nilai 1 itu terjadi kebangkrutan karena mungkin kurang kewaspadaan, nanti di nilai 2 itu juga masih repot ya, karena masih mulai, ibaratnya orang Jawa itu gergesi atau mulai menginjak kembali untuk menata diri ya. Jadi yang perlu diwaspadai ini pada siklus yang kedua antara 30 sampai 60 tahun, yaitu pada usia 42 ke 48 tahun, karena di situ adalah nilai kehidupan satu, atau harus berhati-hati dengan nilai kehidupan itu, karena ibarat lampu itu adalah suram, ibarat berjalan itu adalah berjalan di kegelapan malam seperti itu. Tapi akan kembali ketika nanti berumur 54 ke 60 akan kembali pulih seperti semula, seperti itu ya. Ini adalah garis nilai-nilai kehidupan yang ada dalam prediksi Jawa, yang kemungkinan yang sudah memiliki umur di atas 50 tahun mungkin akan tahu kebenarannya, apa memang nilai kehidupan seperti itu. Tapi yang mungkin sekarang masih muda akan bertanya dan akan menyocokkan dengan perjalanan hidupnya. Tapi setidaknya kita tahu tentang rambu-rambu ya, supaya tidak sampai atau kita bisa mempersiapkan suatu perjalanan yang lebih baik. Semoga seperti itu. Baik, seperti itu siklus kehidupan, dan tentunya semoga konten di saat ini untuk Weton Selasa Kliwon bisa diambil hikmah dan pelajaran, dan semoga bisa memberi manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.